Sudah. Ruh itu alamul ghaib. Dia sudah ada jauh sebelum badan ini ada. Berapa tahun? Mungkin ratusan, mungkin ribuan tahun. Kita tidak tahu. Allah yang paling tahu soal itu. Tapi kita mengatakan ruh itu tercipta awal sekali sebelum alam ini dicipta. Alam ini saja perkiraannya itu jutaan tahun, bukan ratusan, bukan ribuan, bukan jutaan tahun. Ruh itu diciptakan sebelum alam diciptakan. Jadi kita udah tua. Jadi kita sudah tua. Ruh itu tidak pernah tua. Ruh itu tidak terikat pada ruang dan waktu. Yang tua itu adalah yang terikat pada ruang dan waktu. Karena itu ketika bergabung antara alamul ghaib dan alam syahadah, kata Ibnu Arabi, nanti ada yang di tengah-tengahnya. Yang di tengah-tengahnya itulah disebut alamun nafs. Kalau kita sering mengaji, namanya bukan alam nafsu. Dulu pertama sekali kita dengar ada alam antara dunia dengan alam akhirat, namanya alam barzakh. Alam barzakh itu apa? Alam barzakh itu adalah alam antara alam zahir dengan alam batin. Di tengah-tengahnya itu disebut alam barzakh. Alam barzakh itu disebut juga dengan alamun nafs. Alamun nafs disebut juga dengan alamul khayal. Bukan menghayal. Tapi kalau kita menghayal, itu sebetulnya itu alam antara zahir dengan batin, di tengah-tengahnya itu. Kalau nanti kita belajar law of attraction, itu ilmu barat sebetulnya. Ilmu barat itu mengatakan jika kita menghayalkan sesuatu, menggambarkan sesuatu, gambar dalam pikiran kita itu kan khayal. Kita menggambarkan durian, ada durian kita? Gak ada. Tapi ada gak dalam gambaran kita? Ada. Kata barat, kalau kita gambarkan durian, nyata durian itu nampak dalam pikiran kita. Nanti durian aslinya datang. Itu namanya law of attraction. Gimana caranya? Belilah, bukan dengan cara beli. Law of attraction itu bukan dengan cara beli. Kalau ibu bapak menggambarkan rumah itu besar, kamarnya 3, ada karpetnya, ada taman kecil di depan, ada space di belakang, warnanya hijau. Sudah ada nggak gambarannya? Sudah. Nanti bisa wujud nggak? Bisa wujud. Dan itu yang saya lakukan di Jakarta. Saya tidak beli rumah, saya gambarkan rumah itu. Alhamdulillah rumah itu masih ada sampai sekarang. Gimana caranya? Itu memang panjang ceritanya. Tapi itu butuh keyakinan.
yakin nggak bisa. Itu tengah-tengah, itu namanya alamul khayal, itu namanya alamul barzakh, itu namanya alamul nafs, itu juga namanya alamul mithal. Yang dilihat oleh Nabi waktu Isra, ada orang yang panjang lidahnya lalu dipotong jadi pendek, panjang lagi, dipotong, panjang lagi, gak berhenti-berhenti. Itu hukuman bagi siapa? Bagi lidah. Yang bicaranya gak benar, yang gak jujur, yang penipu, yang penjilat, gak pernah kuliah tapi dibilang alumni, misalnya itu bisa aja. Itu namanya aib itu. Itu ada nggak yang dilihat Nabi itu? Ada, tapi sebetulnya tak ada. Yang dalam pikiran kita ada, tapi sebetulnya tak ada. Tak ada itu maksudnya tak nampak. Tapi kalau kita melihat, kita berpikir ada aja. Orang lain gak percaya, itu gak apa. Kita bermimpi dikejar-kejar hantu misalnya, atau kita ngejar maling, lari, rame. Setelah itu capek kan? Capek. Yang capek itu, yang mimpi apa badan kita? Badan pun capek. Padahal badan di tempat. Berarti jiwa itu mempengaruhi badan. Orang yang mimpi, laki-laki itu mukallafnya dia ditandai dengan mimpi. Mimpi itu apa? Mimpi itu laki-laki bertemu dengan perempuan, lalu kemudian terjadi hubungan. Yang melakukan hubungan siapa? Badan? Bukan badan. Bukan badan, orang badan di tempat tidur kok. Yang melakukan hubungan adalah jiwanya, jiwa. Tapi terpengaruh nggak sama badan? Terpengaruh. Mandi nggak? Loh, kok bisa? Karena jiwa mempengaruhi badan. Maka kalau orang berpikir positif, badannya terpengaruh apa kan? Terpengaruh. Kalau pikirannya tenang, badannya tenang apa kan? Tenang. Kalau pikiran konsentrasi, badan ikut konsentrasi, ikut. Maka kalau ada orang sholat gak bisa konsentrasi, apanya yang gak bisa konsentrasi? Pikiran, jiwanya. Jiwa itu namanya an-nafs. Jiwa itu tidak bisa tenang kalau tidak dikendalikan. Pengendalinya apa? Pengendalinya ruh. Maka ruhlah harus mengendalikan pikiran, jiwa. Kalau dalam psikologi dan psikoterapi Islam, jiwa yang tidak tenang ini, dia akan selalu gelisah. Kalau jiwa gelisah, itu badan gelisah. Kalau perasaan itu juga jiwa.
Kalau perasaan sedih, badan ikut sedih kan? Ikut. Kalau pikiran, perasaan senang, badan ikut? Ikut. Karena itu, pikiran, perasaan itu yang disebut jiwa itu ada kondisi sehatnya, ada kondisi sakitnya. Kalau dalam psikologi dan psikoterapi Islam, sakitnya pikiran, perasaan atau jiwa itu ketika dia berada dalam hal-hal yang negatif. Quran bilang namanya fujur. Dia sehat kalau dia berada di dalam kebaikan positif, namanya taqwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Di mana dititipkan Allah fujur dan taqwa itu? Di mana? Di jiwa, di jiwa, bukan di kalbu, bukan di hati, bukan. Jiwa itu berada di antara jasad dan ruh. Jasad ini alam syahadat, ruh itu